Kesaksian korban selamat dari kecelakaan maut bus ALS di Padang, sempat ganti sopir, keluar jendela. Korban kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang menceritakan detik-detik tragedi yang menewaskan 12 korban jiwa itu. Desmond, seorang penumpang menceritakan bahwa bus yang dinaikinya itu mulai tak terkendali saat berada di jembatan layang. Pada rekaman CCTV yang beredar di media sosial, terlihat bus berwarna hijau itu melaju dengan sangat kencang saat berada di turunan. Dalam kondisi menurun, terlihat bagian kanan ban bus tampak terangkat. Tak lama setelah itu, bus pun tampak terguling dan menabrak tembok. Dari jembatan layang itu, jalan menurun baru terasa, turun terus, kata korban selamat, Desmond, dikutip dari Kompas TV, Selasa, 6 Mei 2025. Desmond menegaskan, tidak ada peringatan terlebih dahulu dari sopir bus yang ditumpanginya. Ia pun membenarkan kalau bus sempat berhenti untuk istirahat dan berganti sopir. Desmond memastikan tidak ada peringatan dari sopir soal kondisi bus. Saat kejadian itu, Desmond duduk di bangku ketiga di belakang sopir. Ia menyelamatkan diri dengan cara keluar dari kaca pintu yang pecah. Duduk bangku 3 dari belakang sopir. Begitu bus terbalik, ku tengok kaca pintu yang depan sudah lepas, keluarlah aku, kata dia. Kepala Kantor SAR Padang, Abdul Malik mengatakan kondisi korban saat kejadian banyak yang terjepit. Memang mobilnya terbalik separuh dan menghantam tembok, mempersulit tim membuka akses dan mengeluarkan korban yang terjepit, jelasnya. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Susmlawati Rosya mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan olah TKP terhadap bus ALS bernomor polisi B7512 FGA. Bus itu berangkat dari Medan, Sumatera Utara, dengan tujuan ke Bekasi, Jawa Barat. Ia memastikan ada 12 korban meninggal dunia dalam kecelakaan maut itu. Seluruh korban, kata dia, saat ini sudah dilarikan ke RSUD Padang Panjang. Jurnalis Kompas TV Rio Johannes melaporkan, kecelakaan bus Padang Panjang bermula ketika ALS melaju cukup kencang di sekitar Terminal Busur sekitar pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Bus kemudian hilang kendali dan oleng setelah sebuah mobil berwarna putih hendak memasuki tikungan ke arah jalan yang dilintasi ALS. Rio mengatakan, kondisi jalan di TKP memang agak menurun dan jalurnya panjang, tapi tidak terlalu curam. Apakah ini perbaikan yang dilakukan untuk direm atau perbaikan lain? Sejauh ini belum ada keterangan dari kepolisian karena semua pihak masih sibuk melakukan evakuasi dan membawa korban ke RS terdekat, tambahnya. Dugaan penyebab kecelakaan bus ALS hari ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.